Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luki Handoko, NIM 24303020214 dari mata kuliah Akuntansi Keprilakuan bersama dosen pengampu Ibu Liona. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kasus nyata keuangan ilegal di Indonesia yang sangat menyentuh, yaitu kasus seorang ibu di Wonogiri yang bunuh diri karena terlilit utang di 23 pinjaman online atau pinjol ilegal. Kasus ini terjadi di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, di mana seorang ibu rumah tangga ditemukan gantung diri setelah ditelusuri. Korban ternyata memiliki utang di 23 pinjol ilegal. Pinjol tersebut bukan hanya memberikan bunga tinggi, tapi juga meneror korban secara psikologis, menyebar data pribadinya, mengancam keluarga, hingga mempermalukan di media sosial. Sistem pinjol ilegal ini menjerat korban karena proses pencairan dana sangat cepat tanpa jaminan. Namun, korban kemudian menghadapi bunga yang sangat tinggi, sistem cicilan yang tidak transparan, dan teror yang membuat korban stres berat. Lalu, mengapa seseorang bisa terjebak dalam situasi seperti ini? Ada beberapa pola perilaku keuangan yang menjadi penyebab. Yang pertama, saya bisa menampilkan PPT yang itu. Yang pertama itu keinginan instan menyelesaikan masalah keuangan. Banyak orang memilih pinjol karena butuh dana cepat dan tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Yang kedua, kurangnya literasi keuangan. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan antara pinjol legal dan ilegal, termasuk bagaimana membaca bunga dan denda tersembunyi. Yang ketiga, pengaruh sosial dan tekanan ekonomi. Dalam beberapa kasus, korban berutang bukan hanya gaya hidup, tapi untuk memenuhi kebutuhan pokok atau membantu keluarga. Yang keempat, efek domino pinjaman. Ketika tak mampu membayar satu pinjaman, korban mengambil pinjaman baru untuk menutupi yang lama, terjebak dalam lingkaran utang. Lalu, eh, kenapa ini bisa terjadi begitu? Ada beberapa faktor. Yang pertama, satu, aplikasi tidak resmi dan tidak berizin OJK. Pinjol ilegal kerap menggunakan aplikasi yang tidak resmi, tidak transparan, dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK. Namun, aplikasi ini tetap beredar di luar Play Store, misalnya lewat tautan APK. Yang kedua, pemalsuan data dan sistem tidak transparan. Dalam sistem pinjol ilegal, tidak ada laporan keuangan jelas. Tidak ada rincian bunga atau perhitungan utang yang bisa diverifikasi oleh nasabah. Yang ketiga, manipulasi data pribadi. Saat pengguna mengunduh aplikasi, sistem akan secara otomatis mengambil akses ke kontak dan galeri foto. Data ini kemudian digunakan untuk meneror dan mempermalukan korban. Akibat dari akses otomatis tersebut, pemerasan dan penyebaran data pribadi kelak terjadi karena memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan pribadi agar mendapat agar dapat mempermalukan calon korban.
Lalu bagaimana pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi di masyarakat yang lain? Yang pertama itu cek legalitas pinjol di situs OJK. Gunakan hanya aplikasi pinjaman yang terdaftar di OJK yang memiliki nomor izin resmi dan masuk dalam daftar pinjol legal. Ini bisa dicek lewat situs resmi OJK. Yang kedua, edukasi literasi keuangan digital. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus meningkatkan literasi keuangan, memahami suku bunga, cicilan, dan risiko pinjaman. Yang ketiga, audit sistem dan pelaporan transaksi digital. Platform pinjaman harus diwajibkan membuat laporan transaksi secara otomatis, akuntabel, dan terbuka yang dapat diverifikasi oleh peminjam. Yang keempat, audit sistem informasi dan perlindungan data. Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap aplikasi guna menerapkan sanksi bagi platform yang menyalahkan data pengguna. Selanjutnya, akuntansi forensik untuk jejak transaksi. Untuk mengusut penipuan digital, pengguna akuntansi forensik digital Audit Trail dapat membantu mendeteksi pola manipulasi transaksi di sistem pinjol ilegal. Oke, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kasus di Wonogiri adalah peringatan keras bagi kita semua bahwa kejahatan keuangan digital bisa sangat fatal. Hanya dengan kesadaran, literasi keuangan, dan sistem informasi yang transparan, kita bisa melindungi masyarakat dari penipuan serupa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berhati-hati menggunakan layanan keuangan digital. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung edukasi keuangan digital. Sampai jumpa dan tetap waspada.